Kak Sherin, di tengah berbagai tantangan dan ekspektasi sosial, keberanian perempuan muda untuk tampil dan bersuara di ruang publik adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Menurut kamu, apa makna menjadi seorang perempuan muda yang berani tampil dan bersuara di ruang publik di tengah tantangan dan ekspektasi sosial yang seringkali membatasi peran perempuan? Perempuan tuh nggak hanya bisa di dalam rumah aja loh, tapi dia juga bisa jadi pemimpin, bisa menyuarakan pendapatnya, memberikan support dan bisa bersyukur. Kita bisa lihat dari adik-adik yang kekurangan itu, kita juga bisa bersyukur kalau misalnya mereka itu lebih hebat daripada kita. Mereka masih bisa semangat sekolah dengan keterbatasan seperti itu dan mereka layak untuk mengejar cita-cita mereka. Jadi seperti itu, Kak. Halo Tribuners, kembali lagi di program Di Balik Layar bersama saya Anggraheni Widya, ngobrol santai penuh inspirasi. Spesial episode kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, sosok remaja penuh prestasi inspiratif dan punya semangat tinggi untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Di usianya yang masih belia, ia sudah menorehkan banyak prestasi, bahkan telah menulis dan menerbitkan buku karyanya sendiri. Oke, langsung saja kita sambut tamu spesial kita di balik layar. Ada Kak Sherin Davita Poliko, siswi kelas 12 dari SMA Trimurti, Surabaya yang baru saja dinobatkan sebagai winner Miss Bintang Remaja Jawa Timur 2025. Halo, selamat malam Kak Sherin, apa kabar? Halo, selamat malam Kak. Kabar baik. Oke, kegiatan sehari-harinya apa nih Kak selain bersekolah? Kegiatan sehari-hari aku selain jadi student aktif di di SMA Trimurti Surabaya, aku juga salah satu atlet dan juga brand ambassador dari SMA aku sendiri, Kak. Oke, senang sekali bisa ngobrol bersama sosok remaja penuh semangat dan talenta luar biasa. Tribuners, Kak Sherin ini tengah bersiap untuk melangkah ke panggung nasional mewakili Provinsi Jawa Timur di ajang Miss Bintang Remaja Indonesia 2025. Sebagai informasi, kompetisi bergengsi Miss Bintang ini bertujuan untuk menemukan sosok perempuan muda berbakat, berjiwa sosial tinggi, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk pemenang nantinya akan melanjutkan kompetisi di ajang internasional untuk mewakili Indonesia. Oke, baik Tribuners, langsung saja kita ulik kisah inspiratif dan pengalaman dari sosok winner Miss Bintang ini. Oke, Kak Sherin, sebagai pembuka bisa diceritakan awal mula kamu bisa terjun di dunia pageant, apa sih yang membuat memotivasi kamu untuk ikut ajang ini? Apakah ada sosok atau pengalaman tertentu yang menginspirasi? Oke, awal mula aku terjun di dunia pageant itu sebenarnya dari orang-orang terdekat aku, karena aku dari kecil sudah terkenal tinggi, uh, postur tubuh yang tinggi, jadi orang-orang terdekat aku menyarankan kayak lebih baik sharing ikut model aja, lebih baik sharing ikut masuk ke dunia pageant aja. Dari situ aku terinspirasi dari orang-orang terdekat aku buat coba hal baru. Emang basic aku bukan di dunia pageant, tapi basic aku di olahraga. Tapi aku juga suka explore hal baru, jadinya aku kayak excited juga buat terjun di dunia pageant. Nah, setelah coba-coba ikut lomba-lomba model, tapi ternyata bagi aku satu kali coba itu tetap masih belum puas ya, Kak, karena hasilnya masih kayak masih kurang. Terus habis itu aku coba-coba terus sampai akhirnya ada di tahap eh, dipertemukan dengan kompetisi Miss Bintang Remaja Jawa Timur. Dan di situ aku mulai mengulik lebih dalam lagi tentang dunia pageant sampai saat ini aku dapat title Miss Bintang Remaja Jawa Timur. Gitu, Kak. Oke, untuk olahraganya apa Kak ini Kak biasanya? Kebetulan aku ikut basket di sekolah. Basket, berarti udah sampai lomba kemana-mana ya Kak ya basket. Iya. Oke, oke. Kak Seren ini kan aktif di organisasi hingga terpilih sebagai Miss Bintang. Pasti ada Hmm. momen yang mengubah cara berpikir dan mendorongmu untuk keluar dari zona nyaman. Bisa diceritakan pengalaman apa yang paling menguji grow mindsetmu dan pelajaran berharga apa yang kamu dapatkan dari situ, Kak Seren? Oke, jadi sebenarnya banyak banget Kak kegagalan dan pengalaman yang berharga di hidup Sherin sendiri. Dulunya Sherin juga pernah nih fun fact aja pernah ikut kompetisi paskibraka
Surabaya, kota Surabaya. Nah, Sherin ikut, ternyata Sherin belum punya kesempatan di Paskibraka kota Surabaya itu. Sherin gagal. Di situ Sherin terpuruk banget sebenarnya, karena kayak itu cita-cita Sherin juga. Sherin tuh lebih ke arah lapangan ya sebenarnya, bukan di kayak fashion gitu, bukan sebenarnya. Cuman karena Sherin suka hal baru, jadi Sherin bisa explore hal tersebut. Jadi kegagalan di Paskib itu bisa Sherin jadikan motivasi kalau misalnya Sherin nggak bisa tuh harus stuck di satu satu bidang aja, tapi Sherin harus lebih explore ke hal-hal yang baru. Jadi gitu, itu yang memotivasi Sherin sih, Kak. Oke, dan tentunya momen yang paling menguji growth mindset ketika menghadapi tantangan baru di lingkungan yang belum dikuasai tapi memilih Betul, untuk belajar, beradaptasi, dan terus berkembang ya Kak Sherin ya. betul. Oke, melihat perjalanan dan aktivitas Kak Sherin ini kan yang begitu padat dari sekolah, organisasi, kegiatan eksternal hingga kedutaan, tentu kan ada tantangan tersendiri dalam mengatur waktu dan mengolah konsistensi. Nah, bagaimana cara Kak Sherin membagi waktu antara sekolah, organisasi, kedutaan, dan kegiatan lainnya, dan bagaimana strategi time management yang digunakan? Oke, untuk strategi manajemen yang aku gunakan sendiri itu sebenarnya saya lebih ke memprioritaskan di minggu itu. Jadi saya itu setiap minggu sebelum hari Senin akan datang, saya setiap minggu itu harus sudah tahu di minggu yang akan datang itu apa saja aktivitas yang saya akan lakukan. Jadi kayak misalnya nih hari Minggu ini, sering lihat hari Senin sampai minggu depan itu kegiatan apa aja yang udah ada schedule-nya. Jadi dengan itu saya bisa membagi waktu. Kalau misalnya paginya itu sekolah, setelah itu sorenya itu siang sampai sore itu latihan, lalu malamnya ada acara misal ada undangan gitu, jadi masih bisa terbagi. Jadi tetap akademik jalan, non akademik juga jalan, dan job juga jalan. Seperti itu, Kak. Oke, tentunya membagi waktu secara efektif bisa dilakukan dengan menetapkan skala prioritas dan tentunya Betul, memastikan ada waktu istirahat agar tetap produktif di betul. setiap kegiatan gitu ya Kak Sherin. Iya. Oke, Kak Sherin ini kan sudah menjadi Miss Bintang nih Kak, otomatis kan sering tampil di depan umum nih. Dari Kak Sherin yang dulunya pemalu sampai sekarang sering tampil di depan umum, titik balik atau perubahan apa yang bikin kamu berani untuk ambil panggung dan percaya diri tampil di depan umum? Oke, bener banget Kak. Aku dulu itu pemalu banget. Bahkan aku juga pasti semua orang punya rasa insecure. Nah, apa sih cara biar aku nggak malu lagi, biar aku lebih percaya diri tampil di depan umum? Sebenarnya itu percaya dan yakin sama diri sendiri aja sih, itu kuncinya. Jadi kita harus tetap yakin sama diri sendiri kalau kita itu bisa buat lebih baik daripada orang lain. Pokoknya intinya berpikir positif aja sih, kalau menurut aku gitu. Oke, Kak Sherin, apakah ada tips nih buat public speakingnya rahasia agar lancar public speaking tanpa grogi? Apakah ada teknik khusus yang digunakan sebelum panggung tampil di panggung? Tentunya ada. Jadi yang pertama itu kalian harus menguasai materi atau tema yang akan dibicarakan ke publik. Jadi kayak nggak perlu dihafal, cuman perlu dipahami aja. Karena kalau misalnya kita menghafal itu pasti di tengah-tengah nanti kalau misalnya kita grogi atau kita ke distract sesuatu, pasti akan langsung ngeblank semuanya. Jadi tentunya harus dipahami aja. Yang penting strukturnya itu pas gitu, apa aja yang akan disampaikan. Itu aja sih. Kalau misalnya untuk nervousnya itu nanti, misalnya nih aku lagi ngobrol, habis itu tiba-tiba ngeblank, itu tarik nafas aja dulu. Habis itu diingat-ingat lagi, intinya santai dan jangan terburu-buru. Seperti itu Kak tipsnya. Tentunya rahasianya adalah persiapan matang, kuasai Ya, materi, latihan rutin, dan teknik pernapasan agar tetap tenang sebelum tampil ya Kak Sherin. betul. Oke, tentu setiap langkah awal dalam kegiatan eksternal kan membawa cerita dan pembelajaran tersendiri. Nah, berbicara soal proses adaptasi dan perjuangan di awal, boleh diceritakan, Kak Sherin, apa tantangan terbesar yang kamu alami saat mulai terjun di kegiatan eksternal seperti di kedutaan atau komunitas dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, tantangan terbesar itu justru di mental ya, Kak. Mental. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi, kedutaan, atau apalagi di dunia pageant, itu tuh mentalnya memang benar-benar harus kuat. Karena seperti yang kita tahu, di dunia pageant tuh banyak sekali
kalau misalnya di dunia ini apa entertainment itu banyak sekali mungkin orang-orang yang hanya melihat dari luar saja tetapi tidak melihat dari proses yang rinci untuk dari diri kita sendiri. Jadi pasti mereka hanya melihat hasilnya saja. Seperti kayak misalnya banyak eh, orang-orang yang melihatnya tuh sekilas aja, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya kita udah laluin apa aja. Terus mereka komen yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itu mentalnya benar-benar harus kuat, dipersiapkan dengan matang. Intinya nggak boleh baperan gitu sih, Kak. Oke. Sekarang mentalnya aman, Kak Sherin. Sekarang kan udah Aman. tampil kemana-mana nih ya. Iya, Oke. aman. Oke. Sebagai sosok yang aktif dan memiliki peran inspiratif, tentu ada banyak kontribusi yang telah Kak Sherin berikan di bidang sosial dan kemanusiaan. Bisa diceritakan, Kak Sherin, apa program atau kegiatan yang sudah kamu lakukan sebagai Miss Bintang, khususnya di bidang sosial and humanity? Dari program yang Anda jalankan, apa pencapaian terbesar yang paling membanggakan? Oke, untuk program aku sendiri yang udah diterapkan di Miss Bintang Remaja Jawa Timur, itu aku juga udah pernah ke salah satu SLB yang ada di Surabaya. Di situ aku mengajar dan belajar juga, karena aku dari sebenarnya udah lama, aku tuh pengen sekali belajar bahasa isyarat. Akhirnya kesampaian setelah eh, punya program yang namanya Share Education. Nah, itu tuh program dari aku sendiri. Aku ingin mengajarkan kepada anak-anak. Kalau misalnya banyak kan sekarang anak-anak yang masih takut buat meraih mimpinya, masih kurang percaya diri, kayak masih insecure gitu. Aku itu ingin memberikan apa? Aku ingin jadi jembatan bagi mereka bahwa kita tuh sebagai remaja itu harus bisa explore hal baru, harus bisa cari kesempatan, cari peluang untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya banyak sih itu apa program-program dari Miss Bina sendiri kayak itu tadi salah satunya aku jadi relawan di SLB mengajar dan belajar. Terus ada juga aku diberikan kesempatan undangan untuk ke Putri Batik Batik Indonesia aku juga pernah di situ aku juga bisa cari relasi-relasi gitu kan Kak seperti itu. Oke, baik. Kak Sherin, dengar-dengar Kak Sherin ini sebagai pencipta dan penulis buku ya, Kak. Iya. Bisa diceritakan, Kak, inspirasinya untuk menulis buku itu seperti apa? Oke, kalau inspirasi aku menulis buku itu sebenarnya aku kan bukan tipe orang yang uh, sering curhat ke banyak orang gitu. Aku jadi menyuarakan isi hati aku itu lewat ketikan. Jadi aku punya pikiran kalau misalnya sebenarnya kita tuh kalau misalnya kita nggak mau ngobrol atau curhat secara langsung pada orang, kita tuh bisa lewat ketikan, lewat tulisan. Jadi kayak kita harus bisa memanfaatkan sesuatu yang memang yang kita nggak suka, tapi justru malah jadi peluang gitu. Kayak misalnya kayak aku tadi kan aku nggak terlalu suka curhat ke orang-orang, jadi aku keluh kesah aku tulisin ke buku itu tadi dan harus bisa menginspirasi orang juga. Jadi nggak asal bikin tulisan atau asal nulis, tapi juga yang berharga dan bisa menginspirasi banyak orang. Oke, jadi motivasi Kak Sherin ini datang dari keinginan untuk berbagi pemikiran dan Betul, pengalaman serta harapan agar tulisannya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Kak Sherin, betul. bisa dicontohkan buku yang kamu tulis, buku apa aja nih yang sudah terbit? Oke, yang sudah terbit itu ada buku puisi. Jadi puisinya itu tentang kota Sidoarjo. Kebetulan rumah aku kan di Sidoarjo. Jadi aku menuliskan di situ puisinya tentang apa aja sih budaya yang ada di Sidoarjo. Karena kan kota Sidoarjo sendiri, kalau misalnya dibandingkan dengan kota Surabaya, itu pasti lebih terkenal kota Surabaya. Nah, aku itu ingin banget orang-orang tahu kalau misalnya kota Sidoarjo itu juga punya keunikan dari budayanya, dari ke- sekitar apa kotanya atau dari eh, pokoknya dari hal-hal unik yang ada di Sidoarjo gitu. Itu Oke. salah satu bukunya. Oke, berarti Kak Sharon ini telah membuat buku berupa kayak antologi ya Kak ya, berisi Iya, gabungan antologi puisi dan puisi. cerpen Iya, hasil-hasil karya Kak Sherin dan teman-temannya. Beberapa karya ditulis atas nama Trimurti, sekolahnya Kak Sherin ya Kak. Dan iya betul, sering ikut lomba puisi juga ya Kak. betul. Pernah ngikutin lomba apa nih Kak? Puisi. FLSN itu.
Iya, lomba festival dan lomba seni siswa nasional itu Kak. iya Di betul. tingkat provinsi atau tingkat Provinsi. nasional? Wih, untuk udah Iya. mewakili provinsi keren banget nih. Oke, Kak Sherin, bagaimana Anda melihat peran literasi dalam membentuk generasi muda yang kritis dan lebih kreatif lagi? Nah, peran literasi itu justru sangat penting ya. Karena kalau dilihat untuk remaja zaman sekarang itu kayaknya mereka kurang minat di bidang literasi ya kan. Karena kan mungkin mereka pikir kayak literasi itu membosankan. Tapi ternyata itu justru malah penting. Karena dengan literasi kita itu jadi tahu jendela dunia itu bagaimana. Jadi dengan literasi kita jadi lebih banyak informasi yang kita serap. Nah, dengan literasi sendiri juga itu juga bisa melatih public speaking loh Kak. Karena dengan literasi, dengan membaca, kita jadi tahu informasi apa aja sih yang ada di dunia ini. Nah, itu juga bisa jadi ide-ide kreatif yang bisa kita kembangkan gitu Kak. Berarti literasi sangat penting banget ya Kak untuk generasi Betul, muda untuk lebih kreatif lagi dan mencerdaskan anak bangsa Indonesia ya. betul. Oke, Kak Sherin, di balik semua prestasi dan gelar yang kamu raih, adakah momen yang dimana kamu pernah merasa ingin menyerah? Apa yang membuat kamu untuk tetap bertahan? Oke. Ada pasti setiap momen itu pasti ada ingin rasanya kayak capek, ingin nyerah. Nah, yang buat aku bertahan itu keluarga aku sendiri sih, karena kan aku anak pertama juga kan Kak. Jadi kayak setiap aku pengen menyerah kayak, aduh udah capek nih, gimana sih? Aku kok nggak berhenti berhenti. Setiap hari ada aja kegiatan, aku pengen berhenti gitu. Cuman aku langsung kayak mikir kayak oh iya ini kan bukan demi aku doang, semua ini demi mama, demi papa, demi adik. Jadi intinya dari keluarga sendiri juga support aku, jadi setiap kali aku ingin menyerah aku juga pastinya termotivasi karena keluarga aku sendiri. Oke, yang pertama inspirasinya dari keluarga ya, Kak. Ya. Oke, Kak Sherin, setiap orang kan punya sosok panutan atau inspirator yang mendorong untuk semangat dan terus berkarya dan memberikan dampak positif. Siapa tokoh atau konten kreator yang bikin kamu terinspirasi untuk terus bergerak aktif dalam menghadirkan nilai-nilai positif bagi orang lain? Aku suka tokoh Najwa Shihab karena Kenapa? dia tangguh kan. Dia juga menunjukkan bahwa perempuan itu serba bisa. Karena kan selama ini hanya laki-laki aja ya kalau misalnya kalau mau kerja tuh apa-apa laki-laki. Tapi enggak. Karena Najwa Shihab tuh kayak mencontohkan kalau misalnya perempuan tuh juga punya jati diri yang bisa diperlihatkan ke publik. Bisa jadi kayak perempuan juga bisa memotivasi, bisa jadi pemimpin, bisa berbicara, bisa bersuara. Jadi seperti itu. Oke, baik. Najwa Shihab, kamu apakah ingin menjadi seorang jurnalis juga? Sebenarnya dulu pernah ingin Kak terjun di dunia seperti itu, cuman eh, nggak tahu nanti ke depannya bakal gimana. Oke, baik. Kak Sherin, di tengah berbagai tantangan dan ekspektasi sosial, keberanian perempuan muda untuk tampil dan bersuara di ruang publik adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Menurut kamu, apa makna menjadi seorang perempuan muda yang berani tampil dan bersuara di ruang publik di tengah tantangan dan ekspektasi sosial yang seringkali membatasi peran perempuan? Oke, menurut aku perempuan juga harus berani tampil di depan publik agar perempuan itu bisa menunjukkan jati diri mereka sendiri. Jadi kayak perempuan tuh nggak hanya bisa di dalam rumah aja loh, tapi dia juga bisa jadi pemimpin, bisa menyuarakan pendapatnya, jadi bisa memotivasi dan menginspirasi orang-orang. Jadi intinya sebagai perempuan, kita tuh benar-benar harus bisa nunjukin keunikan kita, agar kita juga bisa lebih dihargai gitu. Oke, dan tentunya hal ini adalah bentuk keberanian untuk mendobrak batas dan memberi inspirasi ya Kak ya. Tampil Betul, di ruang publik berarti membuktikan bahwa perempuan itu punya suara, kapasitas, dan peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih cerah lagi. betul. Oke. Kak Sherin, perempuan muda kan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial dan pendidikan. Bagaimana peran perempuan muda dalam membentuk masa depan Indonesia khususnya di bidang sosial dan pendidikan? Oke, peran perempuan muda di bidang sosial dan pendidikan tentunya sangat penting ya. Karena dari dilihat sendiri, contohnya tokoh Ibu kita Kartini, itu sangat-sangat menginspirasi perempuan muda Indonesia. Karena lewat
Ibu kita Kartini sendiri, kita jadi tahu kalau misalnya perempuan itu juga eh, salah satu sumber inspirasi yang bisa dijadikan patokan untuk perempuan-perempuan lainnya yang mungkin masih belum menemukan tujuan tujuan hidupnya. Jadi kita perempuan tuh bisa saling menginspirasi di bidang pendidikan. Contohnya guru-guru juga banyak yang dari perempuan kan. Jadi kayak kita tuh malah nggak boleh buat kayak tidak menghargai perempuan itu sangat salah karena perempuan itu justru benar-benar yang bisa menginspirasi banyak orang seperti Ibu kita Kartini itu. Oke, dan tentunya perempuan muda itu bisa menjadi agen perubahan, menginspirasi Betul, melalui aksi nyata, membawa nilai kepedulian sosial, dan ikut mencerdaskan generasi bangsa. Dengan peran aktif ini, di kedua bidang ini tentunya perempuan muda turut untuk menentukan arah kemajuan Indonesia. Gitu ya, Kak Sherin? betul, Oke, Kak Sherin, di era sekarang ini, makna kecantikan kan tidak lagi terbatas pada penampilan fisik, tetapi juga tercermin dari aksi dan empati terhadap sesama. Menurut Kak Sherin, makna kecantikan dalam konteks sosial dan kemanusiaan seperti apa? oke. Menurut aku sendiri, kecantikan tuh nggak hanya bisa dilihat dari looks, dari wajah, dari pokoknya dari luar aja tuh nggak bisa. Kecantikan tuh justru dilihat dari hati, dari ketulusan dia, dari kebaikan dia, dari niat dia memberi dan menolong orang. Intinya dari sikap, dari attitude, itu justru kecantikan itu lebih dilihat dari seperti itu. Cara pemikirannya, cara perilakunya itu lebih menurut aku lebih masuk di kategori kecantikan. Jadi kalau misalnya percuma kalau misalnya looks-nya itu oke, tapi ternyata dia kurang attitude-nya, kurang menghargai, kurang bersikap baiknya itu sama aja kalau kalau kita kayak misalnya eh, ada buah buah yang luarnya udah kelihatan bagus tapi ternyata dalamnya itu sudah bolong-bolong dimakan ulat. Jadi seperti itu. Kayak misalnya hanya looks-nya aja yang oke tapi ternyata dalamnya hatinya kurang. Itu kecantikan tuh nggak hanya dilihat dari itu saja tapi harus dilihat dari dalam hati, dalam diri dan juga di luar juga harus oke gitu. Oke, baik, menarik deh. Kak Sherin, setiap langkah kecil dalam aksi kemanusiaan kan bisa membuka pintu perubahan positif, terutama di dunia pendidikan. Apa yang membuat kamu tergerak untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui aksi kemanusiaan ini? Nah, yang buat aku tergerak sendiri sebenarnya aku ingin banget menjadi jembatan bagi para adik-adik yang mungkin sampai detik ini itu masih banyak sekali yang mereka memiliki keterbatasan dalam menuntut ilmu. Seperti yang ada di pelosok mungkin, itu kan masih susah untuk mereka eh, ingin belajar hal baru karena memang keterbatasan. Jadi aku ingin banget jadi jembatan bagi mereka agar mereka itu punya kesempatan selama ini mungkin mereka hanya kayak memimpi-mimpikan, mencita-citakan, tetapi tidak kesampaian. Jadi aku ingin banget jadi motivasi mereka. Aku ingin juga bisa mengembangkan dan meningkatkan semangat mereka. Kalau misalnya lewat keterbatasan itu mereka juga bisa tetap eh, mengeksplor hal baru, memberikan dampak positif sesama, dan bisa meraih cita-cita mereka. Jadi intinya aku juga pengen banget bikin mereka tuh keluar dari mungkin dari zona yang seperti itu menjadi mengeksplor ke berbagai macam bidang. Jadi seperti itu sih, Kak. Oke, Kak Sherin ini kan sudah terjun ke lapangan, mengajar langsung di lingkungan sosial, tentunya kan memberi pengalaman yang berbeda dan menyentuh sisi kemanusiaan secara lebih dalam nih, Kak. Apa yang nilai apa yang kamu pelajari dari pengalaman mengajar secara langsung di lingkungan sosial itu, Kak? Oke, yang aku pelajari justru uh, bukan hanya aku mengajar aja, tapi aku juga belajar. Seperti tadi contohnya aku kan ke SLB kan, jadi aku juga ingin tahu banget apa itu bahasa isyarat. Jadi yang aku dapetin pastinya bukan hanya tentang materi bahasa isyarat aja, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling memberikan support dan bisa bersyukur. Kita bisa lihat dari
dari adik-adik yang kekurangan itu, kita juga bisa bersyukur kalau misalnya mereka itu lebih hebat daripada kita. Mereka masih bisa semangat sekolah dengan keterbatasan seperti itu dan mereka layak untuk mengejar cita-cita mereka. Jadi seperti itu, Kak. Oke, Kak Sherin ini kan sudah berhadapan dengan anak-anak dari berbagai latar belakang dan tentunya membutuhkan cara penyampaian yang tepat dan empati. Apa pendekatan yang kamu gunakan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dengan latar belakang berbeda? Oke, pendekatan yang aku lakukan sendiri itu sebenarnya kita harus bisa tahu latar belakang mereka dulu ya Kak. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa melakukan pendekatan itu. Yang aku lakukan itu pasti dengan cara setiap anak punya karakter masing-masing. Jadi dengan cara mendekati mereka, lalu kita bisa saling, kita harus tahu dulu kesukaan mereka itu apa agar kita lebih tahu mereka ini metode belajarnya atau metode perkenalannya kepada orang-orang itu seperti apa. Jadi kayak kita deketin dulu, kita harus harus kenalan lebih dekat lagi. Setelah itu baru kita bisa saling bertukar bertukar cerita, bisa saling bertukar ilmu juga seperti itu. Oke, berarti Kak Sherin sekarang udah bisa belajar isyarat, bahasa isyarat. Bisa dicontohin Kak Sherin Iya, gimana cara oke. belajarnya? Oke, ini nama aku aja ya. Ya, Nih, kalau gini itu S, ini tuh S, S, iya. Kalau gini tuh H, H, ini E, E, ya. Ini R, R, oke, ini R, ini I, I, ya. N itu, oh ini N. Gini, N itu harus gini, gitu. gini. Jadi, ya gini. Jadi kalau misalnya disatukan, S, H, E, R, I, N. Oke. Kamu belajar Seperti dari itu. mana Kak itu? Belajar berapa hari bahasa isyarat seperti itu? Jujur itu aku belajarnya baru di hari H itu pas aku mau ke SLB. Cuman dari dulu aku tuh udah kayak tertarik gitu. Cuman nggak ada waktu buat belajar karena kan kalau misalnya kita belajar sendiri lewat gambar itu kan mungkin kesusahan karena kita harus menerapkan dan harus dicontohkan sama orang yang udah tahu bahasa isyarat supaya nggak salah kan Kak. Jadi Oke, gitu. betul sih. Setelah kamu datang di SLB itu apa dampak nyata yang sudah kamu berikan kepada anak SLB itu? Dampak nyatanya, alhamdulillah, Sherin bisa berbagi juga di sana saat itu, dan Sherin bisa lihat langsung raut wajah mereka saat bertemu dengan relawan lain dan dengan Sherin juga. Itu mereka langsung kayak bahagia karena mungkin memiliki teman yang sebelumnya mereka nggak akan duga kalau misalnya ada teman seperti relawan-relawan itu datang ke sana karena kan di SLB itu sendiri baru kami aja yang datang untuk mengajar dan belajar bersama mereka. Jadi pastinya mereka sangat terlihat bahagia dan mendapat teman baru ya pastinya. Tentunya ilmu yang Iya, disampaikan juga itu ya Kak ya, betul. tertransfer ke dalam anak-anak SLB itu ya Kak. Iya. Oke, Kak Syahrin, kamu kan akan mewakili Provinsi Jawa Timur di ajang Miss Indonesia tahun 2025. Begitu banyak perhatian tertuju pada perjalanan kamu nih. Boleh diceritakan bagaimana lahirnya ide program Share Education dan apa latar belakang utama yang melandasi program ini? Oke, latar belakang utama dari shared education sendiri, saya sendiri ingin menjembatani banyak anak-anak muda untuk lebih eksplor dan berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena banyak sekali di sekarang ini anak-anak muda yang masih kayak insecure, dia itu masih takut buat mencoba hal baru. Padahal kalau misalnya kita berani untuk melangkah satu kali aja atau melangkah sedikit aja, itu bisa menjadi dampak perubahan yang sangat besar bagi hidup kita sendiri. Tentunya nggak hanya hidup kita sendiri, tapi bagi Indonesia dan juga sekitarnya. Jadi intinya share education itu aku ingin banget remaja-remaja, anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke explore aja hal baru, nggak apa-apa, kita coba aja. Gagal,
ya gagal bukan sesuatu yang kayak misalnya gagal harus berhenti. Itu enggak, justru gagal itu kesempatan kita itu masih banyak lagi peluangnya. Gagal tuh dibuat pelajaran aja. Berarti kita harus lebih baik dan lebih dibenahi lagi. Dari kegagalan itu kita juga bisa menjadikan dia itu inspirasi dan motivasi, bukan 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 malah kayak aduh aku gagal ya udah deh, udah aku gak mau lanjutin lagi. Itu salah banget. Justru lewat kegagalan kita harus berani untuk berpikir kayak misalnya oh ya ini ada yang dibenahi, berarti aku harus coba lagi dan sampai kamu bisa meraih cita-cita dan apa yang kamu inginkan. Seperti itu, Kak. Oke, gagal kemudian bangkit lagi, gagal bangkit kemudian belajar Ya. terus untuk meningkatkan itu ya kayak IQ, Iya, meningkatkan betul. pendidikan. Oke, Kak Selin, selain sekolah SLB tadi nih, aksi nyata apa yang sudah kamu lakukan melalui Share Education untuk membantu anak-anak yang kesulitan mengakses pembelajaran ini? Selain di SLB, aku juga udah pernah ngajar di salah satu SD swasta tapi SD swasta yang dia itu masuk ke daerah yang kurang gitu. Jadi anak-anaknya juga di situ sangat sedikit dan sangat terbatas juga. Dan guru-gurunya itu kadang dia itu ada yang satu hari itu misal sekolah nih, gurunya itu ada yang kayak nggak masuk gitu. Karena kan memang sekolah itu sekolah yang eh, mungkin di daerah yang kurang gitu Kak. Jadi pas itu aku udah pernah ngajar di daerah itu, ngajar eh, memberikan motivasi dan juga materi tentang lingkungan. Jadi sampah sampah tuh harus diapain sih, cara pengelolaannya gimana seperti itu. Terus aku juga dulu juga pernah saat SMP dulu aku juga salah satu aktif di kegiatan pramuka. Jadi lewat pramuka itu aku juga udah sering sekali ngajar di antar SD yang ada di dekat rumah aku ini, ngajar tentang materi-materi pramuka. Jadi seperti itu, Kak. Oke, cita-citanya ingin jadi apa nih Kak Sherin? Apakah ingin menjadi guru atau menjadi apa nih? Terus, cita-cita aku sendiri sebenarnya aku nggak pengen jadi guru sih, Kak. Aku pengennya jadi hakim. Hakim. Iya, Kenapa hakim? karena aku tertarik banget sama eh, sama jurusan hukum ya Kak, tertarik dengan materi-materi kayak sosial, humanity gitu tuh suka sekali, dan aku juga sangat ingin banget mempelajari kayak hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu. Tentunya juga menegakkan hukum Indonesia ya Kak. Oke, baik, menarik sekali nih. Kak Sherin, kamu kan sebentar lagi mau berkompetensi di ajang Miss Indonesia Indonesia tahun 2025 ini. Betul. Persiapan yang sudah kamu lakukan apa nih, Kak? Persiapannya banyak banget sih Kak. Dari mulai aku udah dinobatkan jadi Miss Bintang Remaja Jawa Timur, aku di situ kayak masih nggak percaya. Jadi aku langsung kayak ditunjuk yang bakal berangkat ke nasional Serin. Terus habis itu aku langsung kayak, sebenarnya mental aku kayak sedikit-sedikit kegoyang ya Kak. Karena kan emang aku nggak ada basic di dunia pageant. Terus tiba-tiba udah mewakili Jawa Timur ke nasional. Tentunya persiapannya banyak banget dari mulai latihan catwalk, terus public speakingnya juga harus dibenahi. Walaupun aku jarang grogi di depan orang, tapi kita kan nggak ada yang tahu ya nanti gimana di panggung, di atas panggung nasional. Terus habis itu English class, terus banyak sih yang harus dipersiapkan dari mulai perlengkapan-perlengkapan yang kecil-kecil juga harus pastinya yang detail. Kita harus detail gitu. Oke, Kak Sherin, kalau kamu diberi kesempatan untuk menyuarakan satu perubahan sosial di tingkat nasional, apa yang ingin kamu suarakan? eh yang ingin aku suarakan itu tentang pendidikan anak Indonesia ya Kak. Karena seperti yang udah aku kasih, yang udah aku infoin tadi, kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu justru masih terbilang belum merata karena di pelosok-pelosok juga masih banyak anak-anak yang ingin menggapai cita-citanya, tapi dengan keterbatasan yang sekiranya mereka tuh kayak akhirnya kayak misalnya dengan keterbatasan itu akhirnya mereka kayak menyerah gitu karena mereka udah tahu kalau mereka udah sadar kayak misalnya aku nggak bakal bisa sih kalau misalnya aku bercita-cita setinggi itu, tapi sebenarnya itu enggak sih, karena kita itu harus percaya diri dulu, kita itu semua itu ada jalannya pasti. Intinya aku ingin membuat
eh, seperti yang program yang aku sampaikan tadi, share education seperti itu. Jadi ingin membenahi pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, Kak Sherin, kalau nanti menang dan melangkah ke ajang internasional, apa yang ingin kamu tunjukkan untuk mewakili Indonesia ini? Oke, yang ingin aku tunjukkan ke internasional yang pastinya budaya yang ada di Indonesia, keunikan-keunikan yang ada di Indonesia, serta remaja-remaja yang berbakat, serta remaja-remaja yang unik yang ada di Indonesia. Karena aku harus memberikan ini ya, apa memberikan contoh yang baik buat internasional bahwa Indonesia tuh nggak hanya dilihat dari kayak eh, misalnya culture-nya doang itu enggak, tapi ternyata di Indonesia juga banyak remaja yang pintar, remaja yang berbakat serta memiliki keunikan-keunikan tersebut. Jadi intinya agar nasional tuh tahu, agar agar mereka tuh tahu kalau misalnya di Indonesia tuh nggak hanya tentang pariwisatanya aja, tapi ternyata orang-orangnya juga sangat-sangat bisa menginspirasi serta berbakat. Oke, baik, menarik. Kak Sherin, setiap perjalanan karir dan hidup kan tentu punya visi dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. 5 tahun ke depan, kamu ingin dikenal sebagai sosok seperti apa? 5 tahun ke depan eh, nggak perlu tinggi-tinggi. Sherin hanya ingin dikenal sebagai sosok yang bisa menginspirasi dan terus bisa menginspirasi banyak orang, bisa memberikan dampak yang positif ke berbagai dunia, tentunya nggak hanya di Indonesia aja. Karena Sherin ingin ingin memberikan hal-hal yang memang menurut Sherin bisa menginspirasi banyak orang, kayak misalnya mereka yang masih kurang pede atau insecure untuk menggapai cita-cita, Sherin ingin mereka lihat kalau misalnya Sherin dulu juga juga sama seperti mereka. Pemalu juga gitu Juga ya, Kak. iya Supaya juga akhirnya bisa tampil di iya depan. betul seperti itu. Oke, Kak Sherin, pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa harapan terbesarmu terhadap masa depan dunia pendidikan di Indonesia dan pesan khusus apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman sebayamu yang mungkin masih ragu untuk bersuara dan berkarya? Oke, untuk pendidikan di Indonesia, Sherin harap eh, lebih fokus terhadap anak-anak yang ada di pelosok karena mereka benar-benar membutuhkan bantuan karena mereka saya yakin kalau mereka itu punya cita-cita yang tinggi yang sama juga seperti Sherin tapi juga terbatas dengan wilayah dan juga terbatas dengan pokoknya dengan sesuatu keterbatasan mereka itu mereka harus sangat-sangat dibantu karena saya yakin generasi-generasi muda itu, generasi-generasi emas, itu tuh pasti ada dari salah satu dari mereka. Jadi seperti itu. Kalau untuk pesan-pesan untuk anak muda, jika kalian punya kesempatan, ambil kesempatan itu. Jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa nggak percaya diri. Justru setiap langkah yang kalian ambil, setiap eh, setiap langkah yang kalian ambil itu justru bisa menjadi salah satu kesempatan yang sangat besar bagi sekitar. Justru kita tuh nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan nanti tuh gimana kalau misalnya kita nggak ngambil tindakan sekecil apapun tindakan itu pasti sangat berharga untuk diri kalian dan lingkungan seperti itu. Oke, baik. Luar biasa Tribuners, dari obrolan malam hari ini kita belajar bahwa memberdayakan pendidikan melalui aksi kemanusiaan merupakan langkah nyata untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dengan semangat empati dan kepedulian sosial, anak muda mampu menggerakkan program-program edukatif yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dari potensi Kak Sharon ini menjadi bukti bahwa kecantikan sejati terpancar dari aksi nyata, empati, dan keberanian untuk bersuara di ruang publik. Kisahnya menjadi bukti bahwa perempuan muda punya peran penting untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya. Baik, terima kasih narasumber malam hari ini ada Kak Sherin Davita sudah menemani kami di balik layar. Semoga kisah inspiratif dan strategi yang dibagikan hari ini bisa memotivasi Tribuners nih yang ada di rumah untuk terus berkarya, berbagi, dan berani mewujudkan perubahan. Tribuners, demikian episode di balik layar kali ini. Saya Anggreni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oke.
Terima kasih. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.